Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asril sudah hadir di ruangan ini. Untuk sekarang kembali lagi kami akan membahas beberapa beberapa peristiwa yang lalu yang sebetulnya memperkuat kesimpulan-kesimpulan di hari-hari ini. Ya, satu dulu kita kembali kepada beberapa tahun yang lalu. Seperti sudah diketahui telah terjadi pernikahan antara Hidayati adalah adiknya Pak Jokowi, ya, dengan Pak Anwar Usman. Pak Anwar Usman ketika itu adalah ketua MK, ya. Nah, Abang masih ingat kan sebagai kakak, sebagai abangnya Ibu Hidayati, Pak Jokowi harus mengucapkan ya siapa nama Hidayati ini. Iya. Masih ingat namanya Hidayati siapa, Bang? Hidayati binti Noto Miharjo. Iya, binti Noto Miharjo. Berarti bapaknya Jokowi sama Pak Ibu Hidayati binti itu adalah Pak Niti Miharjo. Iya. Pak Niti Miharjo adalah ajudan, ya. Ajudan dari Aidit, ya. Kita bisa disimpulkan bahwa namanya ajudan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ajudan dari itu kan tokoh PKI. Jadi berarti bisa disimpulkan bahwa Pak Jokowi itu PKI. Itu Bang, ya. Jadi maksud saya beberapa perilaku, beberapa kebijakan selama ini itu menggambarkan bahwa dia itu dia itu menzalimi, ya. Dia itu menzalimi rakyat. Nah, kita sama tahu siapa yang suka menzalimi rakyat. Gitu. Mungkin Abang bisa menambahkan atau Abang mungkin punya informasi tambahan mengenai mengenai pernikahan itu, mengenai hal-hal lain yang mungkin Abang tangkap dari ucapan-ucapan Pak Jokowi yang mau nggak mau muncul pada situasi tertentu secara spontan, ya, dan yang memperkuat kita bahwa dia memang berasal dari keluarga PKI. Oke, ya. Ada lagi, ada Bang yang mungkin Abang bisa tambahkan? Ya, sebetulnya sih barang busuk cepat atau lambat itu pasti akan terbongkar juga kebusukannya. Ya. Jadi itu takdir Allah sudah menunjukkan, membongkar bahwasanya Jokowi dan adiknya ini memang binti Niti Miharjo yang ditengarai berat oleh rakyat Indonesia sebagai tokoh PKI. Ya. Ya. Jadi dan itu berkaitan ya dan bisa memperkuat bahwa semua kebijakan-kebijakan yang sekarang ini dan kebohongannya itu sejak mobil SMK dan seterusnya itu semuanya itu menjalimi, semuanya menjalimi rakyat. Nggak ada yang menjalimi rakyat, ya, menjalimi jelas tanpa ada rasa terkesan, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada kata maaf dari yang bersangkutan. Mulai dari mobil SMK, Bang, sekian ribu loh, Bang, yang sudah pesan, sudah diorder. Nah, sudah diorder. Padahal sampai sekarang nggak ada. Nah, ya itu ya. Jadi perilaku menzalimi rakyat, ya, sekian juta rakyat tanpa ada kata maaf, tanpa kata maaf, itu sebetulnya benar-benar menggambarkan bahwa adalah perilaku orang komunis, Bang. Wajah tanpa dosa. Nah, Jokowi itu pintar tuh berwajah tanpa dosa. Iya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada selama ini sejak 2014 itu memang ada upaya mungkin pihak-pihak tertentu yang memberikan gambaran bahwa dia sederhana, dia wong deso gitu ya. Lalu waktu wali kota itu berusaha untuk membebaskan alun-alun Manahan gitu ya. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah menggambarkan bahwa pro
pro rakyat. peduli pada rakyat. Padahal ternyata itu sebetulnya semuanya tipu. Semuanya pencitraan. Nah, itulah Bang, yang artinya yang kita perlu waspadai, dan kita terus perlu mengedukasi generasi berikut untuk selalu waspada. Ya. Ya, karena yang bersangkutan itu sudah atau kelompok ini memang sudah mempersiapkan atau dan meneruskan ideologinya itu ke generasi berikutnya. Ya. Sehingga sekarang ini ada sekian juta yang ada di masyarakat, bahkan ada yang sudah sampai ke DPR. Astagfirullah. Ya kan? Ya. Bahkan ada yang sampai membuat buku. Ya. Aku bangga jadi anak PKI. Ya, ya. Bahkan bukunya itu lanjut satu lagi, anak PKI masuk DPR. Ya. Jadi inilah Bang, gambaran-gambaran yang perlu terus-menerus kita ingatkan generasi berikut, ya, supaya waspada. Betul. Ya. Dan supaya tetap waspada dan tetap kembali pada etika, kepada moral, ya, supaya tetap berjalan pada jalan yang yang baik, benar, dan berkeadilan. Ya. Itu. Ada lagi Bang, mungkin Abang mau menambahkan? Ya, memang kita harus terus memerangi ajaran komunis. Ya. Tapi jangan dilupakan bahwa salah satu yang ampuh untuk memerangi komunisme adalah memakmurkan rakyat. Jangan menyusahkan rakyat. Kalau menyusahkan rakyat, itu rakyat gampang sekali berpihak kepada komunisme. Ya, jadi memakmurkan rakyat. Berarti itu kan mulai dari memastikan bahwa mereka bisa hidup dengan taraf hidup yang wajar. Yang wajar, betul. Ya kan? Nah, sementara yang sekarang yang terjadi sebaliknya. Ya. Sebaliknya, artinya rakyat ini sebetulnya golongan-golongan tertentu sudah menjerit karena banyak hal yang sulit. Artinya tidak mudah sekarang mencari penghasilan. Oh, sangat berat. Okay. Ya, itu ya Bang ya. Jadi memakmurkan. Ya. Memang jadi situasi dibikin begitu. Dibiarin aja rakyat miskin supaya ajaran komunisme itu gampang tumbuh. Miskin itu melalui dengan pendidikan dipersulit, ya kan, diperberat, ya, kemudian kesehatan nggak diperhatikan, intinya kan itu ya Bang. Ya. Itu ininya sekian tahun sebetulnya 10 tahun terakhir ya Bang. Nah, itu yang sudah jelas dizalimi. Betul. Nah, rakyat dizalimi. Ya, saya rasa itu ya Bang ya. Yang kita bisa bahas kali ini. Intinya kita hendaknya generasi berikut dan semua orang waspada bahwa ideologi komunis ini sekarang ada di mana-mana, dan dia gunakan berbagai cara untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa menzalimi. Ya, saya rasa kita bisa akhiri ya Bang. Ya. Atau mungkin ada Abang mau menambahkan, silahkan. Ya, satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua ya mulailah rezim yang sekarang berkuasa ini melaksanakan pembangunan secara berencana. Berencana seperti apa yang dicapai oleh zaman Soeharto. Soeharto juga bukan orang pintar, anak desa juga, tapi karena keinginan belajarnya mau dan ingin memakmurkan rakyat, maka dia banyak belajar dari petani. Di Indonesia ini semuanya sudah menguntungkan, letaknya sangat strategis di Khatulistiwa, sehingga curah hujan cukup, sinar matahari cukup. Jadi dibandingkan dengan Thailand, kita lebih makmur, lebih subur. Tapi rakyatnya belum makmur. Lebih subur, tapi karena tidak diurus dengan benar, tidak melihat what was the strong points of Indonesia. Mestinya strong points of Indonesia itu digali, dan itu harus dikerjakan. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Pak ya.
ada tokoh-tokoh tertentu, tokoh yang secara konsisten akan memperbaiki dan memperbaiki semua kebijakannya menuju kemakmuran untuk rakyat. Ya, Allah sudah memberikan mengrahmati Indonesia dengan minyak 7,3 miliar barel di Nanggro Aceh Darussalam. Tapi sampai sekarang tidak terlihat intensi pemerintah ingin memakmurkan rahmat Allah itu itu kan untuk kepentingan rakyat. Padahal itu kan ongkosnya lebih murah daripada pemerintah kerja keras. Itu aja dulu yang gampang. Kenapa yang gampang nggak mau dikerjakan? Inilah Indonesia kadang-kadang pekerjaan yang gampang-gampang nggak dikerjain. Ya, jadi apa yang mudah dipersulit ya. Mulai dari perizinan, ya kan? Mulai perizinan, memastikan lokasi tanahnya, penelitiannya, ya kan? Itu kan maksudnya ya Bang, ada yang mudah tapi ada yang seyogianya gitu ya. Seyogianya dikerjakan oleh para ahli ya, dan para ahli dilakukan penelitian sehingga sampai menjadi ada hasil ya, ada hasil yang dilanjutkan dengan misalnya tadi itu ya, pelaksanaan operasional, ada potensi tambang minyak Aceh gitu ya. 7,3 miliar barel tersimpan di tanah perut bumi Nanggro Aceh Darussalam. Ya. Itu sudah proven. Ahli-ahli Indonesia sudah membuktikan, sudah proven. Tapi what next? Nggak ada yang dikerjain oleh Prabowo. Aduh, saya gimana? Nanti kalau saya bilang Prabowo nggak ngerjain apa-apa, saya dimarahin lagi sama Prabowo. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Nah, memang kenyataannya kayak begitu. Ini sudah gampang sekali. Sekarang beginilah, Prabowo cobalah bikin enak rakyat. Itu seorang pemimpin, tiket masuk surga itu, seorang pemimpin itu gampangnya kalau dia bersikap adil dan memakmurkan rakyat. Itu tiket ke surga yang paling tinggi nilainya. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita ada yang ingat Bang, ada yang tingkat ke surga adalah antara lain memakmurkan rakyat. Memakmurkan rakyat. Loh, itu memakmurkan rakyat itu tugas konstitusional ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Tapi juga dalam ajaran agama Islam, tidaklah setiap pemimpin itu memikirkan rakyatnya, ya kan? Contohnya kayak yang pemimpin di zaman Rasul Umar bin Khattab malam-malam inspeksi masuk keluar kampung, ingin melihat mana nih rakyatnya masih mungkin nggak makan atau kurang makan. Ya, ini sih sebetulnya belum sampai ke situ. Ini 7,3 miliar barel itu kalau dijadikan duit itu 7,3 miliar dolar itu udah di tangan dapat duit. Dapat duit itu jebloskan aja ke ini ke APBN. Kita bisa membeli beras sehingga ketahanan pangan bangsa Indonesia bisa terjamin. Di samping itu juga ketahanan energi, kita tidak perlu mengimpor minyak lagi untuk menggerakkan ekonomi. Untuk menggerakkan ekonomi Indonesia setiap harinya butuh 1 juta barel untuk menggerakkan motor, mobil-mobil, pesawat udara, kapal laut. Itu semua kapal-kapal nelayan. Iya. Ya. Itu sebenarnya udah ada tapi nggak dikerjakan. Ya, itu ya Bang ya poinnya ya. Mudah-mudahan upaya kita Bang untuk mengingatkan para tokoh ini ya membawa hasil. Ya. Dan untuk ada lagi tambahannya Bang. Kalau tiket ke surga yang paling gampang bagi Prabowo ya itulah, 1 bersikap adil dan 2 memakmurkan rakyat. Itu waduh, memakmurkan, mensejahterakan rakyat dengan uang 7,3 miliar dolar. Itu jangan bicara uang sekolah deh, sekolah gratis dari TK sampai universitas. Amin. Duitnya 7,3 miliar dolar, banyak sekali itu. Ya, mudah-mudahan Bang
Mudah-mudahan ini didengar ya Bang ya, sampai Insya ke Allah. Pak Prabowo. Insya Allah. Ya, ya. Nah, saya rasa kita bisa akhiri ya Bang ya. Dan Insya Allah. mudah-mudahan sekali lagi Pak Prabowo, ini usaha kami untuk mengingatkan Anda ya bahwa ada potensi negeri kita ini yang saat ini belum digali secara intensif. Oke Bang, terima kasih banyak. Sama-sama, Kita bisa ya. akhiri pertemuan ini dengan tidak lupa untuk terus-menerus mengingatkan moto Universitas Indonesia, Veritas, Probabilitas, Justitia. Oke. Iya. Ya, makasih Bang. Lagi pula kita kan kalau karena ini dari UI, kalau kita bisa menyuarakan ini melalui Titi Prabowo kan UI juga. Barangkali dia bisa membantu bagaimana meyakinkan Mas Prabowo, kerjakanlah ini, Ya, apa tuh minyak ini, iya. duitnya banyak tuh. Mudah-mudahan ya Bang. Nah, oke ya, kita bisa akhiri ya Bang ya. Terima kasih Insya Allah, banyak. insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum. Racikan Berita